terima dari Bawaslu. Pada dasarnya kita semua, kita KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan hanya menerima satu rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu ke KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan, dan itu sudah kita laksanakan. Rekomendasi yang kita terima dari Bawaslu terkait masalah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh rekan-rekan Badan Ad Hoc di Kecamatan Sungai Kanan. Jadi kita sudah menindaklanjuti terhadap rekomendasi yang disampaikan. Namun kalau kita melihat dari apa yang dilaksanakan oleh kawan-kawan di tingkatan kecamatan, baik itu di 5 kecamatan di Kabupaten Labuan Batu Selatan ini, semuanya ada sih rekomendasi secara tertulis dan tidak tertulis, artinya secara lisan, yang memang harus dilaksanakan pada saat itu juga, kalau yang lisan. Nah, jadi terkait masalah yang tertulis, salah satu kecamatan di Sungai Kanan itu mendapatkan rekomendasi dari Panwas Cam, pengawas panitia pengawas kecamatan di Kecamatan Sungai Kanan, yang mana pada laporan hasil pengawasan kawan-kawan Panwas, mereka melihat ada ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh kawan-kawan Badan Ad Hoc. Jadi terhadap itu Panwascam merekomendasikan kepada kawan-kawan PPK yang saat itu melakukan pengawasan, memberikan rekomendasi kepada kawan-kawan PPK, yakni untuk melakukan penghitungan suara ulang pada saat rekapitulasi di kecamatan. Nah, jadi narasi yang disampaikan di situ penghitungan suara ulang. Namun ada beberapa masyarakat yang beranggapan itu harus PSU. Jadi PSU itu akronim dari 2 kalimat, penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang. Nah, jadi itu yang sedikit mungkin ada kawan-kawan masyarakat melihatnya itu harus dilakukan PSU. Namun pada dasarnya berdasarkan LHP yang kita terima, penghitungan suara ulang dalam kurung PSU. Jadi itu sudah kita lakukan penghitungan suara ulang terhadap yang mungkin kawan-kawan media ketahui, terhadap 8 kotak, bukan 8 TPS. Jadi kalau 8 TPS itu berarti 40 kotak. Jadi 8 kotak PPWP yang memang pada saat itu ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh kawan-kawan KPPS, PPS, dan untuk menyampaikan ke PPK. Jadi di sini perlu kami sampaikan bahwasanya 8 kotak PPWP, dan kita sudah melakukan penghitungan suara ulang pada saat rekap kecamatan di Kecamatan Sungai Kanan, dan itu kita lakukan sesuai dengan urutan TPS-nya. Nah, pada saat kita lakukan penghitungan suara ulang, tidak ada sedikit pun perbedaan antara C plano yang ditampilkan dengan C hasil yang dipegang oleh kawan-kawan saksi dari masing-masing pasangan calon. Nah, jadi mungkin itu terkait masalah teknis yang kesalahan prosedur yang dilakukan oleh kawan-kawan Badan Ad Hoc. Namun sekali lagi saya tegaskan, terhadap kesalahan itu KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan menerima mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuan Batu Selatan untuk menindak rekan-rekan Ad Hoc, Badan Ad Hoc dalam hal ini Ketua PPS dan KPPS dalam yang menurut analisa kawan-kawan Bawaslu itu merupakan pelanggaran kode etik, dan kita sudah memutuskan, kita sudah berpleno semalam untuk yang pertama memutuskan Ketua PPS telah melakukan pelanggaran kode etik, maka KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan membuat keputusan untuk memberhentikan saudara yang bersangkutan itu dari Ketua PPS menjadi Ketua PPS. Jadi nanti ya kita sampaikan ke kawan-kawan PPK untuk diteruskan ke PPS agar PPS berpleno untuk menentukan siapa nanti pengganti dari Ketua PPS berdasarkan rekomendasi berdasarkan pleno yang sudah kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan tahapan pemilu di tanggal 14 Februari yang lalu,
kita sudah sampaikan kepada kawan-kawan TPS untuk mendeteksi siapa-siapa badan ad hoc yang bekerja sebagai KPPS pada tanggal 14 Februari pasca pemilihan umum, pasca pemungutan suara yang mengalami sakit. Kan? Jadi kita sudah mendapatkan laporan, termasuk salah satunya apa yang sama-sama bisa kita ketahui, informasi yang kita dapatkan dari media sosial Jaya Lusel. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada kawan-kawan media yang mungkin ada yang terlibat langsung di dalamnya, ya kan? Itu merupakan informasi bagi kami. Tapi sebelum itu juga dirilis, perlu kami sampaikan bahwasanya kita juga sudah mendapat informasi dari kawan-kawan BPS. Memang terkait masalah santunan atau bantuan yang kita sampaikan yang seharusnya kita sampaikan ke kawan-kawan KPPS, khususnya saudara Eko, itu kita membutuhkan proses. Jadi alhamdulillah semalam kita sudah sampaikan santunan untuk membantu kawan tersebut, saudara kita, dalam hal perobatan sebesar 16.500.000 di luar dari tali asih yang kita kumpulkan bersama kawan-kawan sekretariat, baik komisioner dan sekretariat, juga kawan-kawan PPK, BPS Labuan Batu Selatan. Kita sudah sampaikan ke keluarga saudara Eko. Informasi yang kita dapatkan dari hasil pertemuan kita kemarin dengan keluarga abangnya Eko tersebut, bahwasanya beliau sudah selesai melaksanakan operasi terhadap apa yang dialaminya, yakni pecah di pembuluh darah kepala, ya kan? Kita sudah dapatkan informasi bahwasanya itu dari operasi dan alhamdulillah sudah semakin pulih secara perlahan. Yang bersangkutan sudah pulih. Memang saat ini masih dalam perawatan, mungkin dalam waktu beberapa hari saudara Eko akan dibawa pulang karena mungkin dokter sudah bisa memutuskan itu dinyatakan hampir sembuh, tinggal perawatan saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini untuk menyampaikan ya hal-hal yang sudah kita laksanakan sampai pasca pelaksanaan pemilu di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan media, abang-abang kami yang sudah ikut membantu kami mengawasi semua pelaksanaan tahapan pemilu di 2024 di Labuan Batu Selatan. Namun ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, bahwasanya KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan secara berjenjang sedang melaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Jadi ada beberapa kecamatan yang sudah selesai. Yakni yang pertama Kecamatan Silang Hitam itu sudah selesai melaksanakan rekap di tingkat kecamatan. Baru kemudian Kampung Rakyat tadi malam baru selesai. Mungkin ini hari mereka akan bentuk pleno terbuka tersebut. Sekarang sedang berjalan Sungai Kanan, Torgamba, yang berdasarkan informasi tadi selambat-lambatnya 2 hari, tapi paling tidak besok mereka pun sudah selesai untuk Torgamba dan menyusul Kota Pinang. Nah, setelah mereka selesai nanti, walaupun tidak selesai mereka dalam melaksanakan pleno sampai jadwal yang sudah mereka tentukan, kita nanti tanggal 1 akan melaksanakan rapat pleno terbuka untuk di tingkat kabupaten. Kita akan laksanakan di Convention Hall Grand Suma. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mungkin kami berdua bisa menjawab dari apa yang kawan-kawan nanti pertanyakan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.